Mobil-mobil keren di Indonesia tahun 1920 sampai 1930-an. Pasti banyak yang setuju kalau gaya hidup, terutama penampilan orang-orang Indonesia zaman dulu tidak kalah dari gaya orang-orang Eropa di masa itu. Di satu sisi, para saudagar kelas atas maupun pekerja kelas menengah, perwira, pendidik dan murid sekolah tinggi, pegawai pemerintahan kolonial sampai pekerja karesidenan punya kelas penampilan dan gaya yang sama dengan gaya orang-orang Belanda, Inggris ataupun Perancis yang pada awal 1900-an membawa pengaruh dalam hal cara berpikir dan cara menunjukkan kelas sosial yang perlente. Di sisi lain, orang-orang Indonesia disebut Hindia Belanda atau Nusantara ketika itu, sekitar 1920-an sampai zaman kemerdekaan banyak terlibat dalam perbincangan kerja dan pendidikan dengan bangsa-bangsa Eropa, bahkan merantau dan membawa pulang sebagian gaya hidup kelas menengah Eropa masa itu. Salah satunya yang ikut berpengaruh, ketertarikan dan rasa kagum terhadap teknologi angkutan pada masa tersebut. Mobil pada masa itu dianggap tidak hanya sebagai benda canggih yang bisa memindahkan orang dan barang dengan cepat, peralatan tempur dan alat pertanian. Mobil pada masa itu adalah pertanda kekuasaan, kepemimpinan dan gaya sosial yang memukau, sekaligus pengganti kuda dan lembu yang kala itu masih marak dipakai untuk mengangkut aneka barang dan keperluan penjajahan. Tidak heran, orang-orang berpunya macam Belanda dan saudagar-saudagar pribumi berlomba-lomba menjajal kendaraan roda 4 yang bersuara bising dan mempunyai kendala bulat itu. Jumlahnya sedikit dikarenakan harganya yang mahal memang. Tapi beberapa mobil pada era 1920 sampai 1930-an di Indonesia terekam baik dalam pencatatan sejarah sebagai salah satu bagian penting dari pembaruan budaya Eropa dan Nusantara. Mereka datang dari pabrik-pabrik mobil yang lebih dulu berdiri dan sohor di Eropa dan daratan Amerika. Akan tetapi, apakah mobil terbaik dan yang paling sohor ketika itu? Inilah 5 mobil paling mentereng di Nusantara dalam era 1920 sampai 1930-an. Nomor 5, Dodge Touring Sedan. Dodge merupakan pabrikan baru yang mengikuti jejak Ford Motor Company pada 1920-an. Sesudah paham dalam hal permesinan dan rangka kendaraan yang mereka suplai ke perusahaan Ford, Dodge bersaudara pada 1914 membuat kendaraan mereka sendiri, mengikuti permintaan mesin-mesin akibat Perang Dunia Pertama. Singkat cerita, perusahaan mereka berjalan bagus dan memulai ekspor mobil ke Australia, Asia Selatan termasuk Hindia Belanda. Dodge lalu dibeli oleh perusahaan Chrysler pada 1928, lalu memproduksi mobil-mobil buatan mereka meningkat di pasar dunia termasuk Hindia Belanda. Mobil Dodge yang paling mentereng di zaman 1920-an hingga akhir 1930-an adalah ini, seri Dodge Touring. Memang Dodge dan Chrysler dikenal untuk pasokan kendaraan mereka untuk kebutuhan perang. Namun mobil gaya bikinan mereka tidak kalah cantik dengan dominasi mobil-mobil General Motors di masa itu. Akibatnya, banyak saudagar kaya dan pejabat Hindia Belanda membeli Dodge dan menjadikan Dodge Touring Sedan sebagai salah satu kendaraan paling penting untuk menunjukkan kelas sosial dan kedudukan jabatan. Beberapa variasi muncul, salah satunya Dodge New Value Series DU4 Door Touring Sedan ini yang muncul di salah satu foto latihan menyetir pada tahun 1935 di salah satu lapangan di Jawa Barat. Popularitas Dodge yang tahan banting dan cocok dengan medan Hindia Belanda yang bertanah dan berbatu kasar membuat mobil-mobil buatan mereka dipakai tidak hanya untuk bergaya, tetapi juga beroperasional kantor dan perkebunan. Istilah mobil Dodge atau truk Dodge yang layak dan banyak disebut oleh orang tua kita yang hidup di masa itu merujuk pada kendaraan Dodge Graham Power Wagon Truck 30 CWT berukuran besar dan mempunyai bak di belakangnya. Mobil ini dipakai untuk mengangkut prajurit-prajurit atau kelengkapan perang.
DOS menjadi merek mobil yang terkenal sampai ke daerah-daerah di Nusantara. Sungguh pun begitu, tidak ada yang mengalahkan pesona DOS Touring Sedan, mobil pemikat wanita Hindia Belanda kala itu. Nomor 4. Buick Convertible Sport Phaeton. Mobil Buick masuk ke Hindia Belanda mengikuti jejak Ford dan Cadillac yang waktu itu sudah banyak dikenal lewat beberapa mereknya yang dipakai banyak kalangan di Australia dan Asia. Pada 1930-an, Buick yang merupakan cikal bakal General Motors oleh pendirinya William Durant dikembangkan produksinya hingga ke Flint, Michigan di Amerika Serikat sehingga menjangkau pasar Asia. Beberapa tahun kemudian, Buick mulai menyaingi Cadillac dalam hal model dan ukuran dengan mengeluarkan seri sedan dan mobil berpintu 4. Salah satunya Buick Convertible Sport Phaeton ini. Ini adalah generasi pertama kendaraan Roadmaster dari Buick yang waktu itu sedang gencar mengetes jenis-jenis rangka dan bentuk mobilnya untuk masyarakat luas. Pendahulunya ada Buick 6 Convertible keluaran 1920 yang masih menggunakan ban berjeruji panjang dengan model Phaeton terbuka seperti ini. Buick Convertible Sport Phaeton ini meluncur dengan harga $1.856 atau sekitar 27 juta rupiah pada masa itu. Spesifikasinya, penggerak roda belakang dengan mesin 3800 cc 8 silinder dan tiap-tiapnya dilengkapi 2 barel karburator Stromberg. Mobil ini mampu melaju dengan 1500 tenaga kuda pada torsi 3200 rpm, 3 ging manual dan 4 rem hidraulis di keempat rodanya. Kecepatannya bisa melaju sampai 130 km per jam. Karena tergolong mobil sport yang mewah, Buick yang populer antara 1930 sampai 1939 ini bersaing ketat dengan Cadillac dan Ford. Waktu itu, inovasi dalam teknologi permesinan masih dikuasai oleh keluarga Ford, sementara desain bodi dan kemewahan dipegang ketat oleh Cadillac. Namun begitu, Buick mencatatkan dirinya dalam sejarah dunia sebagai perusahaan pertama yang memprakarsai salah satu fitur keamanan penting yang ditemukan di semua kendaraan bermotor saat ini, lampu sein belok. Meski nama Buick tidak bertahan lama populernya seperti Cadillac dan Ford, di Hindia Belanda tercatat kenangan dan perjalanan sejarah tersendiri bagi masyarakat kelas gaya masa itu. Bagi pecintanya, mobil-mobil Buick adalah penanda kekuasaan dan jangkauan pengetahuan yang luas. Ketenaran mobil sedan 4 pintu Buick bisa dilihat di kalangan saudagar yang dekat dengan pemerintahan, keluarga-keluarga pejabat Hindia Belanda yang bermukim di sekitar Batavia dan Buitenzorg, sampai kawasan industri mobil di Surabaya. Hingga akhirnya kemerdekaan Indonesia berkibar pada 1940-an dan Buick dipilih oleh Insinyur Soekarno sebagai mobil kepresidenan pertama dengan pilihan Buick Limited seri 8. Nomor 3. Chevrolet Panel Truck 1938. Bukan Chevrolet namanya kalau tidak memproduksi mobil yang memenuhi kebutuhan banyak bidang, tidak cuma gaya hidup. Selain menjual mobil-mobil luncuran tipe sedan dan roadster yang waktu itu sedang ranum-ranumnya di persaingan pabrikan mobil, Chevrolet juga membuat mobil muatan khusus untuk keperluan niaga dan kedinasan perang. Tepatnya, sekitar tahun 1938, Chevrolet mengeluarkan mobil truk kabin tertutup yang ditujukan untuk keperluan angkutan barang. Namanya Chevrolet Half-Ton Panel Truck. Berbeda dengan tipe sedan dan mobil mewahnya, Chevrolet Half-Ton Panel Truck hanya berisi 2 penumpang, dengan kabin belakang ditujukan untuk mengangkut barang-barang, surat-surat, dan perkakas perniagaan lainnya. Ternyata model baru ini disukai banyak orang. Untuk keperluan pengangkutan barang, Chevrolet Panel Truck ini dibangun dengan sasis bodi yang lebih panjang dengan kaki-kaki yang lebih kuat. Panjang sumbu ke sumbu rodanya mencapai 3,32 meter dengan bobot mencapai 1,5 ton. Sementara untuk kapasitas muatan bisa mencapai maksimum 2,2 ton termasuk bahan bakar. Bodinya terbuat dari gabungan besi,
baja, dan panel aluminium yang kokoh dengan polesan cat kilap khas General Motors. Harganya kala itu dipatok di $592 Amerika atau setara 1067 gulden, atau dalam rupiah sekarang sekira-kira 8.752.000. Pangkalan utama produksi mobil komersial di masa itu adalah Batavia dan Surabaya, di mana mobil-mobil sedan dan truk keluaran Chevrolet dirakit pabrik NV General Motors Java Handel Macapi di Tanjung Priok, sementara penjualannya ke arah timur didominasi oleh para pedagang di Surabaya. Nomor 2, Chevrolet Phaeton dan Chevrolet Six. Di urutan nomor 2 ada Chevrolet lagi, dan kali ini diisi oleh dua tipe kendaraan yang berbeda, Phaeton dan sedan Six. Ya, saking dominannya, Chevrolet menguasai pasar kendaraan niaga dan kendaraan gaya di masa 1930-an. Hampir semua segmen pembeli disediakan sebuah Chevy. Bergabungnya General Motors dengan mendirikan Java Handel Macapi di Tanjung Priok sebagai perusahaan perakitan mobil pertama di Hindia Belanda, Chevrolet membuka pangsa mobil menjadi lebih luas ke kawasan Asia dan khususnya Hindia Belanda, yang waktu itu dianggap pasar yang kaya raya. Bersama Chrysler, Plymouth, dan Ford, Chevrolet tergolong 3 perusahaan besar yang menguasai produksi dan penjualan mobil di Hindia Belanda di era 1920-an sampai 1960-an. Setelah kendaraan perang mereka penuhi dengan Chevrolet truck dan pickup kala itu, segmen keluarga dan gaya hidup ada Chevrolet Phaeton dengan penyesuaian seri AD yang populer. Chevrolet Phaeton mengikuti basis desain sasis dan bodi dari model D yang sebelumnya keluar di tahun 1918. Mobil penumpang dengan 4 pintu dan atap kulit ini sangat gaya ketika dipakai oleh pejabat pemerintahan sampai saudagar di Jawa Timur. Mesin 3200 cc 6 silinder dengan bobot mencapai 1,1 ton ini membuat Phaeton jadi idaman bagi banyak pekerja yang mengandalkan ruang lega, namun bisa bergaya ala convertible dengan atap yang menyesuaikan aliran udara. Bersamaan dengan populernya tipe Phaeton, Chevrolet juga menjual mobil beratap fix dengan kerangka baja bertajuk Chevrolet Six. Bersaing ketat dengan pangsa pasar sedan, Chevrolet Six disebut sebagai pelopor kendaraan murah yang ketika itu diprakarsai oleh Ford. Kehadiran sedan Six membuat persaingan mobil gaya semakin sengit. Chevrolet Six laris manis karena harganya yang murah, hanya sekitar $495. Selebaran iklannya disebar di mana-mana, dari pelabuhan ke pelabuhan, kantor surat kabar, sampai ke restoran-restoran Hindia Belanda. Mereka menjanjikan nilai prestise dan kualitas barang sebagai imbalan layak dari harga yang dibayarkan oleh pembeli. Phaeton yang masuk ke kelompok Chevrolet Six pun jadi yang terlaris, disusul tipe sedan dan juga coach. Dari 1930 sampai sekitar 1960-an, Chevrolet bisa dibilang merajai pangsa mobil luxury yang juga kompatibel untuk kegiatan sport dan pekerjaan lapangan. More for your money than ever before. Itulah slogan penjualan Chevrolet Six yang disebar di mana-mana, menggoda calon pembeli untuk memakai keluaran mereka. Dan sejarah mencatat, cara itu berhasil. Saat ini, Chevrolet dan General Motors sohor karena desain mobil yang kokoh, mesinnya yang tidak rewel, dan juga harganya yang sesuai dengan harapan pecintanya. Nomor 1, Benz Phaeton. Mobil terkeren di urutan pertama ini sebetulnya lahir jauh sebelum era 1920-an, apalagi 1930-an. Untuk memahami kehebatannya mengapa kami pasang di urutan pertama, mari kita tengok dulu sejarah masuknya mobil ke Indonesia. Pada tahun 1886, setelah bertahun-tahun percobaan gagal dan menghabiskan banyak uang, Karl Benz, seorang insinyur Jerman, berhasil menciptakan mobil pertama di dunia.
Bulan Januari tahun itu, Carl Benz mengajukan paten untuk kendaraan bermesin ciptaannya yang ia beri nama Benz Patent Motorwagen. Waktu itu, kendaraan bermotor ini mempunyai roda 3 dengan sumber tenaga utama berasal dari 954 cc 1 silinder dan sudah menggunakan fitur pembakaran internal seperti yang banyak digunakan masa ini. Bukaan udara dan penguapan pun sudah diatur dengan karburator dan bahan bakar menggunakan petrol dalam tangki berkapasitas 4,5 liter. Sasis dan crankshaft-nya sudah memakai penyetabil, sudah memakai pengapian listrik dan pendingin mesin menggunakan air. Tenaga yang dihasilkan mencapai 0,55 kW pada 400 rpm. Inilah tonggak sejarah lahirnya mobil di dunia. Kemudian, hanya 8 tahun berselang sejak mobil pertama itu ditemukan, pada tahun 1894, jauh di sebuah pulau di Hindia Belanda, seorang sultan di Surakarta yang sekarang namanya Solo di Jawa Tengah, bernama Pakubuwono ke-10, mendengar ada kendaraan mesin dengan kecepatan melebihi tenaga kereta kuda yang biasa ia gunakan untuk acara kerajaan sehari-hari. Dengan uang melimpah dan semangat dagangnya yang membara, Pakubuwono ke-10 memesan mobil dari Protel & Co, sebuah perusahaan penyalur dan perakit kendaraan yang berada di Pasar Besar Surabaya. Nama mobil itu Benz Victoria Phaeton. Dengan harga beli sekitar 10.000 gulden atau sekitar 82 juta rupiah, Pakubuwono ke-10 memesan mobilnya dengan pilihan custom berupa atap kulit dan bukan besi, sebagaimana ia sukai karena menyerupai kereta kuda kesayangannya. Maka demikianlah, setelah menunggu pesanannya selama lebih kurang 1 tahun, Benz Victoria Phaeton milik Sultan Pakubuwono ke-10 tiba di Hindia Belanda. Ia merupakan orang pertama yang mendatangkan mobil ke Asia Tenggara. Respek orang terhadap kemampuannya melihat masa depan dan kecintaannya pada teknologi membuat Pakubuwono ke-10 disegani, bahkan oleh orang-orang Belanda masa itu. Pasalnya, negeri Belanda sendiri baru mendatangkan mobil 2 tahun setelahnya. Namun alih-alih terkesima, banyak penduduk setempat yang terkejut melihat kendaraan yang digunakan Sultan bisa bergerak tanpa tarikan kuda. Konon karena alasan inilah, Benz Victoria Phaeton kala itu masyarakat setempat menjulukinya kereta setan. Melompat 25 tahun setelahnya, pada kira-kira 1920-an, seiring gejolak perjuangan kemerdekaan, jalan-jalan di Hindia Belanda mulai diisi dengan kendaraan bermotor beraneka ragam. Kendaraan bermotor termasuk mobil bukan lagi tergolong barang langka, meski kepemilikannya masih dikuasai orang-orang berduit atau pejabat pemerintahan. Sultan Pakubuwono sendiri sudah mengganti mobil beberapa kali ketika itu. Pada 1924, setelah berkali-kali mengalami kerusakan dan pemeliharaan, Benz Phaeton milik Pakubuwono ke-10 dikapalkan ke Belanda untuk diikutsertakan dalam pameran mobil Autoray, satu pameran tersohor di masa itu. Lalu, Perang Dunia Kedua bergejolak semakin parah. Eropa terpecah belah. Setelah pameran berakhir, di tengah ancaman serangan, pihak Belanda tak kunjung mengembalikan mobil sang sultan sampai sekarang. Tidak ada yang tahu persis, juga tidak ada catatan sejarah Belanda kemana menghilangnya dan apa yang terjadi pada Benz Phaeton milik Sultan Hindia Belanda itu. Pemerintah Indonesia berkali-kali meminta Belanda untuk mencari dan mengembalikan mobil bersejarah itu, tapi belum ada hasil. Hingga saat ini, hanya sebuah replika dari mobil tersebut terpajang di Museum Mobil Leenschaandam, Belanda bagian selatan. Meski wujudnya tidak ada lagi, namun di Indonesia, Benz Victoria Phaeton menjadi catatan sejarah betapa besar dan diseganinya orang-orang Indonesia di masa-masa silam. Kerja keras, demi kebanggaan, rasa cinta pada kemajuan teknologi, dan ambisi untuk menjadi yang terbaik adalah alasan utama kenapa kita menjadi yang pertama. Apakah semangat seperti itu masih ada di masa sekarang?
Maka itulah 5 mobil terkeren di Indonesia era 1920 sampai 1930-an. Setidaknya menurut catatan kami. Nah, adakah yang menurut Anda lebih pas masuk daftar ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Video selanjutnya akan membahas mobil-mobil terkeren di era-era lebih baru. Silakan klik tombol suka jika Anda menilai video ini bermanfaat. Juga adalah gratis jika Anda menekan papan subscribe atau berlangganan dan lonceng kecil di sampingnya. Sampai jumpa lagi.